Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dia Pradiati Ningtyas, MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah karakter building, serta rekan-rekan anggota kelompok yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat melaksanakan proses kegiatan ini yang bertepat di SMK Taman Siswa Cikampek pada tanggal 7 November 2025. Perkenalkan, saya Nadia Anggraini dengan NIM 632300908 selaku moderator serta ketua kelompok beserta rekan saya yaitu saya Widiawati dengan NIM 632300635. Saya Malihatul Azkia dengan NIM 632300477. Saya Malika Rodia Firdaus Yusuf dengan NIM 632303558. Saya Fatimah Nufia dengan NIM 632300614. Baik, pada kesempatan ini kelompok kami mengangkat tema penguatan nilai kejujuran melalui edukasi pencatatan keuangan sederhana di sekolah. Tema ini kami pilih karena sejalan dengan nilai-nilai karakter building, khususnya dalam membentuk pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Dengan melakukan pencatatan keuangan secara sederhana, diharapkan kebiasaan jujur dan transparan dapat ditanamkan sejak dini. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita persilakan pemateri dari kelompok kami, dan pemateri pertama dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama, kenapa sih kejujuran itu penting? Kejujuran adalah dasar dari kepercayaan. Dalam keuangan, kejujuran berarti mencatat semua uang yang masuk dan keluar dengan benar atau akurat. Tanpa kejujuran, laporan keuangan bisa salah dan menimbulkan masalah. Contoh di lingkungannya sekolah yaitu uang kas. Uang kas kelas tidak dicatat dengan benar bisa timbul salah paham antar teman. Nah, apa sih itu pencatatan keuangan sederhana? Yaitu cara mencatat pemasukan dan pengeluaran secara teratur, bisa dilakukan di buku tulis atau aplikasi digital. Tujuannya itu supaya uang tidak hilang dan bisa diketahui dengan jelas penggunaannya. Contohnya di lingkungan sekolah yaitu buku kas kelas, catatan jualan jajanan, atau uang kegiatan sekolah. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Fatimah Nafia. Selanjutnya, ada tujuan kegiatan. Di dalam kegiatan ini ada beberapa tujuan. Yang pertama, memahami pentingnya kejujuran dalam keuangan. Yang kedua, belajar mencatat transaksi sederhana. Yang ketiga, mengenal cara mencatat secara manual dan digital. Dan yang terakhir, melatih tanggung jawab dan kerjasama. Selanjutnya, ada cara mencatat keuangan manual. Cara mencatat keuangan manual di sini berupa tabel. Dan di dalam tabel itu memiliki beberapa keterangan. Yang pertama ada tanggal, yang kedua keterangan transaksi, yang ketiga pemasukan, yang keempat pengeluaran, dan yang terakhir ada saldo akhir. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Widiawati. Selanjutnya contoh pencatatan manual. Pada slide ini bisa kita lihat contoh pencatatan keuangan yang dilakukan secara manual. Misalnya pada tanggal 10 Oktober 2025 terdapat pemasukan dari uang kas kelas sebesar 50.000 sehingga saldo menjadi 50.000. Lalu pada tanggal 12 Oktober 2025 ada pengeluaran untuk membeli alat kebersihan sebesar 20.000 dan saldonya berkurang menjadi 30.000. Selanjutnya tanggal 14 Oktober 2025 ada pemasukan lagi dari sumbangan lomba sebesar 25.000 sehingga total saldo menjadi 55.000. Dari contoh ini, kita bisa lihat bahwa pencatatan manual masih menggunakan buku atau tabel sederhana untuk mencatat setiap transaksi pemasukan dan pengeluaran. Selanjutnya ada pencatatan menggunakan aplikasi digital. Nah, kalau tadi kita lihat cara manual, sekarang kita beralih ke pencatatan digital. Saat ini banyak aplikasi yang bisa membantu kita mencatat keuangan dengan lebih praktis dan cepat. Contohnya adalah Google Sheets dan Microsoft Excel. Dengan aplikasi ini, kita bisa membuat tabel otomatis menggunakan rumus untuk menghitung saldo dan data pun bisa tersimpan dengan aman di cloud.
Selain itu, pencatatan digital juga memudahkan kita untuk membuat laporan dan memantau keuangan kapanpun dibutuhkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Malihatul Azkia. Selanjutnya pada slide ini ditunjukkan contoh pencatatan keuangan menggunakan Google Sheet dan Microsoft Excel. Keduanya bisa digunakan untuk mencatat pemasukan, pengeluaran, dan saldo dengan lebih rapi. Selanjutnya, penguatan nilai kejujuran di sekolah melalui pencatatan keuangan sederhana. Contoh yang pertama yaitu kantin kejujuran. Contohnya, siswa ambil makanan atau minuman sendiri, lalu masukkan uang sesuai harga ke kotak, dan selanjutnya cetak transaksi di buku kas. Manfaatnya yaitu melatih jujur walau tidak diawasi. Contoh yang kedua yaitu ada kas kelas. Semua siswa membayar iuran untuk kegiatan kelas. Bendahara mencatat pemasukan dan pengeluaran, saldo diperiksa bersama setiap minggu. Manfaatnya yaitu belajar tanggung jawab dan transparansi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Malika Audia. Selanjutnya ada kesimpulan. Kegiatan penguatan nilai kejujuran melalui edukasi pencatatan keuangan sederhana berdampak positif bagi siswa dalam memahami pentingnya kejujuran dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan. Melalui pelatihan dan simulasi, siswa belajar mencatat transaksi dengan jujur dan teratur, sehingga meningkatkan literasi keuangan serta membentuk karakter disiplin dan transparansi. Selanjutnya ada saran. Yang pertama, ada biasakan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran dengan jujur dan teratur. Yang kedua, gunakan buku kas atau aplikasi sederhana untuk membantu pencatatan transaksi. Yang ketiga, ada bersikap disiplin dan bertanggung jawab dalam mengelola uang kelas atau kegiatan sekolah. Yang keempat, ada terapkan nilai kejujuran dalam setiap aktivitas di balik sekolah maupun di luar sekolah. Dan yang terakhir, ada jadikan kebiasaan pencatatan keuangan sebagai bagian dari sikap mandiri dan transparan. Sekian pemaparan dengan penguatan nilai kejujuran melalui pencatatan keuangan sederhana. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh anggota kelompok atas pemaparan materi yang sangat jelas dan bermanfaat dan telah berkontribusi dalam proses pengabdian kepada masyarakat ini. Semoga kegiatan ini dapat menjadi inspirasi dalam menanamkan nilai-nilai karakter, terutama dalam kejujuran dan tanggung jawab, sebagaimana yang diajarkan dalam mata kuliah karakter building. Sebagai moderator, saya memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu kegiatan ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.